Menurut mitos yang beredar, penampilannya digambarkan sebagai iblis dengan berukuran tubuh tinggi dan memanjang, juga besar. Terlihat memiliki penampilan yang mengerikan. Dia memiliki rambut yang panjang dengan kerutan mengerikan di wajahnya. Selamat datang kembali di Kala Misteri. Bersama gue Mr. Kamis yang akan menemani kalian semua dalam setiap konten Kamis ke depan. Kali ini gue akan menceritakan sebuah mitos yang pasti sudah terkenal di Pulau Sumatera, khususnya daerah Sumatera Utara. Siapa lagi yang belum tahu tentang sosok makhluk yang memiliki nama Begu Ganjang? Di sana, makhluk ini begitu sangat ditakuti, dikarenakan energi yang dipancarkan benar-benar energi jahat yang sangat negatif. Hingga dipercaya juga bahwa makhluk ini sering digunakan untuk mencelakakan orang lain. Mungkin jika di Jawa sering disebut dengan santet atau teluh, dan di Papua disebut sebagai suwangi, yang sudah gue ceritakan di Kala Misteri sebelumnya. Lantas, bagaimanakah cerita serta mitos tentang Begu Ganjang ini? Di banyak daerah terpencil di Sumatera Utara, keberadaan makhluk tak kasat mata ini menjadi momok menakutkan bagi masyarakat di sana. Secara bahasa, Begu memiliki arti roh atau hantu, dan ganjang berarti panjang. Jadi secara bahasa Begu Ganjang memiliki arti sebagai hantu yang berwujud panjang. Begu Ganjang diyakini sebagai sosok makhluk halus yang bisa membuat celaka orang lain. Sosok Begu Ganjang awalnya memang sulit untuk dijelaskan. Namun, dari waktu ke waktu, semakin banyak juga penjelasan soal wujud dari sosok satu ini. Menurut mitos yang beredar, penampilannya digambarkan sebagai iblis dengan berukuran tubuh tinggi dan memanjang, juga besar. Terlihat memiliki penampilan yang mengerikan. Dia memiliki rambut yang panjang dengan kerutan mengerikan di wajahnya. Dan dia juga memiliki gigi seperti gergaji. Konon siapa saja yang bertemu dengan sosok ini dan ia melihat ke atas, maka tinggi tubuh Begu Ganjang juga akan semakin bertambah tinggi lagi. Jadi untuk kalian yang melihatnya, cukup hiraukan saja dan pura-pura tidak melihat. Berdasarkan cerita-cerita leluhur yang mengerikan tentang sosok Begu Ganjang ini, akan membuat siapapun yang melihatnya pasti akan berlari. Perawakan Begu Ganjang yang tinggi juga membuat masyarakat percaya jika mereka suka tinggal di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Begu Ganjang sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu Sombaun, Solopean, Silan, dan juga Ganjang. Dan dari semua jenis hantu itu, Begu Ganjang adalah yang paling ditakuti. Walaupun begitu, sejarah awal kemunculan sosok ini pun juga masih simpang siur. Mitos dari sosok ini hanya berasal dari cerita turun-temurun dari nenek moyang yang masih diyakini hingga saat ini. Terlebih untuk mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Awalnya, sosok Begu Ganjang ini digunakan oleh nenek moyang suku Batak sebagai penjaga area perkebunan atau area pertanian yang saat itu masih rawan oleh pencurian. Namun keserakahan manusia yang selalu merasa iri dan orang-orang itu melihat kemampuan lain dari sosok Begu Ganjang, maka mereka membuat Begu Ganjang yang semula ditugaskan sebagai penjaga
menjadi sosok yang ditugaskan untuk mencelakai orang lain. Cara kerjanya pun benar-benar mirip seperti semacam santet. Selain pemiliknya dapat menggunakan untuk menyakiti orang lain, ada hal lain yang membuat Begu Ganjang ditakuti, di mana siapapun yang bertemu dengan sosoknya, maka dipercaya orang itu akan sakit, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Ciri korban yang diyakini dibunuh oleh sang hantu selalu memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bekas memar berwarna biru di area leher. Para pemilik roh-roh ini juga dipercaya bisa menggunakannya sebagai sarana mencari pesugihan, dan mereka pasti akan menjadi kaya. Namun jangan salah, siapapun yang sudah berani melakukan perjanjian dengan Begu Ganjang tidak akan bisa menghentikan perjanjian itu, sampai 7 turunan mereka harus bisa menyiapkan tumbal nyawa di hari-hari tertentu. Dan konsekuensinya adalah jika tidak bisa, maka keluarga utuh itulah yang akan diambil sebagai tumbal keseluruhan. Dari beberapa artikel yang gua baca, berikutnya akan gua ceritakan mengenai kisah-kisah nyata dari kisah misteri Begu Ganjang ini. Terlepas dari kepercayaan masing-masing di Tanah Batak sendiri, mitos tentang Begu Ganjang masih sangatlah kental hingga hari ini. Salah satu ciri-ciri pemiliknya adalah daerah lingkungan rumahnya terlihat gersang, seperti tidak ada kehidupan di sana. Meskipun ada, biasanya hanya pohon pisang dan juga pohon kelapa. Itu pun kering dan tidak subur. Namun, memiliki hasil ladang yang melimpah, dan rumahnya juga pasti besar. Tapi orang tidak boleh masuk ke rumahnya, sekalipun hanya untuk bertamu. Akibat beberapa ciri yang diketahui ini, hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi risau dan akan melakukan persekusi terhadap siapapun yang diduga memelihara Begu Ganjang untuk tujuan yang jahat. Terbukti, sudah pernah ada beberapa aksi pengusiran, perusakan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar terhadap warga lain yang diduga memelihara Begu Ganjang. Adalah kisah yang menimpa keluarga Bilson pada 3 Mei tahun 2010. Kejadian ini terjadi di Desa Sitangkur, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Peristiwa memilukan ini berawal dari kabar yang tidak jelas asal-usulnya. Warga menuding jika keluarga Bilson memelihara Begu Ganjang. Hal itu terjadi karena beberapa waktu terakhir banyak warga desa yang tewas dengan keadaan jangka waktu yang tidak begitu berjauhan. Warga yang termakan isu ramai-ramai mendatangi kediaman Bilson, dan tanpa banyak basa-basi mereka kemudian menganiayanya. Tidak puas dan tidak cukup menganiayanya, warga juga membakar pasangan suami istri ini hingga mereka berdua tewas tepat di depan rumahnya. Selain rumahnya, para masyarakat juga sudah kadung emosi. Lalu mereka menargetkan Loren, sang putra, dan juga istrinya. Namun beruntung, Tiur, seorang istri Loren, dan juga ketiga anaknya yang masih balita masih berhasil diselamatkan. Waktu itu mereka nyaris dibakar hidup-hidup. Menurut Tiur, sebelum menganiaya, para warga terlebih dahulu menggelar doa bersama. Mereka sangat yakin bahwa keluarga Bilson telah memelihara Begu Ganjang. Meskipun mereka juga tidak punya bukti yang kuat selain dari melihat keluarga Bilson yang tiba-tiba kaya, dan mereka hanya menduga jika Bilson berada di balik kematian sejumlah warga desa. Dalam beberapa waktu terakhir, polisi juga sulit mencegah perilaku warga dikarenakan tempat kejadian perkara sangat sulit untuk diakses. Bahkan polisi pun harus berjalan kaki untuk bisa masuk ke desa yang terletak di pinggiran Danau Toba itu. Dan setelah kerusuhan itu, polisi berhasil mengamankan setidaknya 150 warga di Mapolres Tapanuli Utara.
Kisah selanjutnya berasal dari pria bernama Kurniawan, yaitu seorang warga desa di Deli Serdang. Ia menceritakan kengerian begu ganjang yang pernah dialaminya saat itu. Kurniawan mengatakan kejadian mistis tentang begu ganjang ini menimpa tetangga samping rumahnya. Sebut saja namanya Asep. Saat itu, Asep sedang berlibur ke kawasan Brastagi. Di sana, Asep memetik buah jeruk di salah satu perkebunan dengan tanpa izin. Pemilik kebun jeruk yang dipetik, ia langsung makan. Kemudian, sesampainya di rumah, Asep tiba-tiba mengalami sakit perut. Dan akibat semakin memburuk, keluarganya pun membawa Asep ke rumah sakit. Namun anehnya, saat diperiksa oleh dokter, sang dokter berkata bahwa dia tidak menemukan kejanggalan apapun dari sumber sakitnya. Dan itu juga tidak terdeteksi oleh medis. Di situ, keluarganya pun bingung. Saat itu, Asep sempat menyadarkan diri. Dan dia berkata bahwa saat liburan kemarin, ia sempat memakan jeruk yang dipetik di Brastagi. Dan keluarganya pun membawa ke salah satu paranormal yang berada di kawasan Deli Serdang. Paranormal itu berkata, jika penyakit yang dialami Asep adalah perbuatan begu ganjang akibat memetik buah jeruk tanpa izin di Brastagi. Perbuatan itu dianggap perbuatan pencurian, dan itu adalah perbuatan tak baik, ucap si paranormal. Setelah saran dari paranormal, Asep kemudian kembali ke Brastagi dan menemui pemilik kebun jeruk untuk meminta maaf. Menanggapi hal itu, sang pemilik kebun pun memaafkannya. Namun, untuk melepas gangguan dari sang begu ganjang tidaklah semudah itu. Harus dilakukan sebuah ritual tertentu agar si hantu penunggu perkebunan itu mau melepaskannya. Singkat cerita, beberapa syarat pun diberikan dan dimulailah ritual pelepasan itu. Namun sayang, ritual itu tidak berhasil. Sebab begu ganjang penunggu kebun jeruk itu tidak mau memaafkannya. Hingga akhirnya penyakit yang diderita oleh Asep pun tidak kunjung sembuh dan malah semakin parah. Kurniawan pun mengungkapkan bahwa setelah ritual dilakukan, penyakit yang diderita Asep juga tidak kunjung sembuh. Hingga akhirnya Asep pun meninggal dunia tak lama dari peristiwa ritual itu. Sebelum meninggal dunia, Asep juga sempat muntah darah dan jelas membekas tepat di lehernya, memar biru. Itu dia kisah misteri tentang begu ganjang, hantu dari Sumatera Utara. Untuk kalian, terkadang hal mistis yang berupa mitos larangan dan juga legenda di setiap daerah memang berbeda-beda. Namun yang pasti, selalu ada alasan kenapa semua kisah itu ada. Kita tidak pernah tahu bagaimana makhluk dari dimensi lain yang mungkin bisa saja tersinggung. Kita tidak tahu apa-apa yang ada di dalam isi hati mereka. Dan kita juga tidak tahu, mungkin saja mereka berada dekat dengan kita. Untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kala Kreatif. Dan juga nyalakan tanda lonceng. Gua Mr. Kamis, pamit.